Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian melalui program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Minggu 16 Agustus tahun 2020. Mari siapkan hati Bapak Ibu Saudara sekalian untuk menerima lawatan dari Tuhan. Inilah hari Minggu, hari Tuhan yang kudus. Semua orang percaya bergegas datang ke rumahnya. Dengarkanlah pelannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Mari datang padanya, menyembah serta sujud. Mari datang bersyukur atas kasih karunia-Nya. Dengarkanlah panggilannya, Yesus mengundang engkau. Marilah orang percaya, marilah datang segera. Untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami naikkan syukur kami pada malam hari ini. Kesetiaan-Mu melebihi daripada segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami mohon pengampunan, sekiranya dalam hidup ini kami tidak setia kepadamu. Kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Bimbinglah kami ya Roh Kudus, supaya kami mengerti dan firman itu menjadi pedoman dan pegangan dalam hidup kami. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Mazmur 130 ayat 1 sampai ayat 8. Mazmur pasal 130 ayat 1 sampai ayat 8. Firman Tuhan berkata demikian. Seruan dari dalam kesusahan. Nyanyian siara. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Mayday, tolong aku, adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara yang berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kata Mayday sering kita dengar dalam istilah penerbangan yang berasal dari bahasa Prancis, Maider, yang artinya tolong aku. Kata ini digunakan memberitahukan ketika pesawat yang sedang terbang dalam kondisi darurat.
Penulis Mazmur 130 menyampaikan kesedihannya yang mendalam saat menghadapi situasi yang dialaminya. Dalam menghadapi masalah hidupnya, ia memilih untuk percaya kepada Allah dan berjaga-jaga seperti pengawal yang bertugas datangnya fajar. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Allah dapat dipercaya baik dalam terang maupun di tengah-tengah kegelapan. Oleh karena itu pemazmur menantikan Tuhan tidak dengan pasif, tetapi dengan aktif ia menantikan Tuhan. Jiwanya dipenuhi dengan kerinduan akan firman Tuhan. Atau dengan kata lain, pemazmur siap mendengar dan melakukan kehendak Tuhan bagi dirinya. Keaktifan pemazmur juga terlihat di bagian akhir mazmur ini. Ketika pemazmur bersaksi tentang kasih setia Tuhan dan karya pemulihan yang telah dikerjakan Tuhan dalam hidupnya. Pemazmur mengajak seluruh umat untuk senantiasa berharap kepada Tuhan. Karena pemazmur yakin bahwa hanya di dalam Tuhanlah ada ketenangan jiwa dan harapan-harapan tentang kehidupan. Menyampaikan permohonan kepada Tuhan adalah hal yang mudah. Namun hal yang perlu menjadi penegasan kita bahwa permohonan itu hendaknya diikuti dengan sebuah kesadaran untuk tetap melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Oleh karena itu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika hidupmu berada dalam kondisi darurat, berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong saya. Oleh karena Tuhan akan tetap melakukan kehendaknya di dalam hidup saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu bahwa pada malam hari ini ada waktu terbaik bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan malam hari ini senantiasa membawa kami dekat kepadamu Tuhan. Ketika kami berada dalam kondisi darurat, ketika kami berada di dalam pergumulan, yang terbaik ketika kami berteriak, Tuhan, tolonglah saya. Malam hari ini Tuhan, bersama dengan seisi rumah kami berdoa, tolonglah kami Tuhan. Dalam kondisi apapun yang kami hadapi dalam hidup kami ini, baik ketika kami sedang sukses, kami sedang berbahagia dan senang, maupun ketika kami juga mengalami pergumulan dan beban hidup. Tuhan, tolonglah saya
dalam hal kebutuhan ekonomi di tengah keluarga. Tuhan, tolonglah saya dalam pendidikan saya. Tuhan, tolonglah saya dalam pekerjaan. Tuhan, tolonglah saya dalam bisnis dan dalam usaha. Tuhan, tolonglah saya dalam perjalanan. Tuhan, tolonglah saya sebagai ayah dan ibu di tengah keluarga. Tuhan, tolonglah saya sebagai anak di tengah keluarga. Tuhan, malam hari ini kami berdoa bersama dengan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Lawat dan jamah mereka Tuhan. Biarlah kuasa kasih-Mu menyembuhkan dan memulihkan mereka. Demikian juga kami bersyukur bersama beberapa saudara kami yang ditambahkan setahun usia kelahiran dan pernikahan. Kami sebut dalam doa Bapak Aris Mula, Ignatius Rafael Unyat, Ibu Agustina Pumpun, Bapak Agus Sonapa, Gisela Cornelius Lamba, dan saudara kami yang juga ditambahkan setahun usia pernikahannya, Bapak Antonius Salu dan Ibu Maria Pabane, Bapak Perianus Ipang dan Ibu Elia Eta Rantelimbong. Kiranya dengan sukacita ini mereka semakin mengasihi Tuhan sebagai juru selamatnya. Kami terus berdoa untuk jemaat yang berada dalam kesulitan. Tuhan tolong, terkhusus di tengah sulitnya mendapatkan pekerjaan sekarang ini. Sebagai bagian dari bangsa ini kami berdoa, kiranya bangsa ini penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Pulihlah seluruh lini kehidupan, pulihlah seluruh lapangan pekerjaan, di mana kami dan seluruh penduduk kota ini menikmati pemeliharaan daripada-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanan dan penata layan di tengah jemaat, mendoakan majelis gereja, pengurus OIG, dan juga unit kerja yang ada, untuk terus bersinergi dalam tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat. Bapa di dalam surga, kami berdoa bersama malam hari ini, mendoakan bangsa dan negara kami, terkhusus di tengah kesiapan kami bersama untuk mengingat rayakan dan mengupacarakan 75 tahun bangsa ini merdeka. Persiapan yang dilakukan oleh pemerintah, bahkan gereja-gereja sebagai bagian dari bangsa ini untuk mengadakan ibadah syukur, kiranya semuanya dikenankan oleh Tuhan. Berlangsunglah dalam suasana hikmat, damai dan tentram. Jika kami istirahat malam hari ini, lindungi kami Tuhan. Jauhlah kami dari berbagai mara bahaya, roh-roh jahat dan kuasa-kuasa kegelapan. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu. Kami sampaikan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan kami gerejanya berdoa bersama demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Engkau mengajar
Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, demikianlah renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, edisi Minggu 16 Agustus tahun 2020. Tuhan memberkati.